Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Retno Dancendra Selan, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan papan plastik WPC atau yang biasa disebut dengan Wood Plastic Composite. Sebelum kita masuk dalam tahapan proses pembuatannya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu WPC. Wood Plastic Composite atau WPC merupakan material baru yang tersusun dari elemen kayu dan plastik yang dilebur menjadi satu dan membentuk material baru. Secara umum, proses pembuatan papan plastik atau WPC dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yang kedua adalah pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, dan yang terakhir adalah pengujian. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan proses pembuatannya. Yang pertama yaitu mempersiapkan bahan baku pembuatan WPC. Bahan-bahannya antara lain limbah plastik daur ulang, biji plastik, dan serbuk kayu. Setelah semua bahan telah siap, kita lanjut ke tahap dan proses berikutnya, yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dimasukkan ke dalam oven atau dijemur di bawah sinar matahari, dengan tujuan agar mengurangi kadar air pada bahan bakunya, sehingga bahan bakunya mudah untuk menyatu ketika tercampur di dalam percetakan. Setelah melewati tahap pengeringan, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu penyaringan dan pencampuran. Pada tahap ini, bahan baku disaring menggunakan alat penyaringan dan dicampur semua bahan menjadi satu. Pada proses ini, semua bahan telah siap untuk diolah. Setelah semua bahan telah siap diolah, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pencetakan. Pada tahap ini, bahan baku yang telah siap dimasukkan ke dalam percetakan. Kemudian dicetak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan menggunakan alat cetak yang tersedia. Setelah melewati proses pencetakan, proses selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pengempaan. Pengempaan bertujuan agar material atau papan plastik yang telah dicetak diperas agar bentuk dan tekstur dari papan plastik lebih padat dan kuat. Setelah proses pengempaan dilakukan, proses berikutnya yang harus dilakukan yaitu proses pengkondisian. Pengkondisian bertujuan agar kondisi material atau papan plastik tetap terjaga dengan baik. Proses selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pemotongan dan pembentukan. Pada proses ini, material atau papan yang telah melewati proses pencetakan dan pengkondisian dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran standar dari pabrik pembuatan papan plastik tersebut. Setelah melewati tahap pemotongan dan pembentukan, kita lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap pengujian. Pada tahap ini, material atau papan plastik diuji kualitasnya berdasarkan dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat mekanika dari material tersebut. Jika material WPC telah memenuhi prosedur dan standar produksi, maka material siap untuk dijual atau digunakan. Nah, itu adalah langkah terakhir dari semua langkah yang telah dilewati. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dari papan plastik WPC. Apa saja keunggulan papan plastik WPC? Yang pertama yaitu tahan terhadap air, tidak mudah terbakar, bisa dipotong atau gergaji, ekonomis harganya, menggunakan bahan dasar daur ulang, dan tentunya ramah lingkungan. Itu adalah keunggulan dari papan plastik WPC. Selain berbicara tentang keunggulan, ada juga manfaat dan kegunaan dari WPC. WPC digunakan sebagai bahan dasar pengganti kayu, seperti bahan bangunan, contohnya plywood. Kemudian meubiler, contohnya seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain, yang menggunakan bahan dasar papan plastik atau WPC. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang proses pembuatan papan plastik atau WPC. Jika ada pertanyaan, usul atau saran, silakan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe.
Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.